Pak, kita mau minta juga tanggapan terkait rumah sakit ini kan sudah berkepanjangan, isu wacana mau dibangun yang rumah sakit rencananya akan dibangun di Inhutan ini. Tanggapannya gimana, Pak? Jadi begini, rumah sakit itu sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan amanah dengan pemerintah masa lalu termasuk almarhum. Jadi harapan saya apa yang kita lakukan dulu dilanjutkan saja. Sebagaimana ketahui, kita sepakat kemarin dengan Inhutani karena sebegitu hari Jumat, ingat saya betul. Saya temukan dokumen hari Jumat itu bahwa ada tanah Inhutani yang sudah mati izinnya, izin persemaian kurang lebih 22 hektar. Saya panggil lah Inhutani. Banyak, pas di muka kantor itu kan saya Jumat tidak pernah masuk ke dalam. Saya sampaikan ini nanti ada kepentingan untuk kami, kita bagi. Ya sudah sepakat bagi-bagi dan sebagainya. Memang tidak selesai pada jabatan saya. Harapan saya diteruskan. Termasuk dananya juga. Topan cerita dana kita gini-gini sudah ada kok. Nah waktu itu harapan saya kan dilanjutkan. Nah kembali lagi. Ya tadi saya sampaikan. Kalau sudah pekerjaan-pekerjaan seperti ini sudah dimasukkan di ranah-ranah politis ya susah. Akhirnya, padahal saya pikir kemarin kalau itu dilanjutkan bukan saya yang juga tanda tangan. Kita tidak menyebutkan tipe pada saat itu. Memang kita ingin bagaimana rumah sakit kita ini berjalan baik. Dan saya kan dengar juga ini banyak di media, di mana-mana semua berstatement-statement. Bahkan Ibu Bupati pun kesian. Ini harus kita bangun. Tapi saya sekali lagi saya sampaikan, ini sepening artinya setelah kemarin itu dipindah-pindah tempat dan sebagainya, kemudian mau dikembalikan lagi. Apa ada dilaporkan ke Bupati ini persoalannya? Apa tanah sudah apa yang kita urus kemarin sudah dikelirkan terus? Saya tadi ada kira-kira 3 hari yang lewat ada di sini. Saya nanya, karena saya juga merasa mungkin kalau memang suatu saat nanti memang sudah clear, bisa saja ya kita kan sebagai bagian masyarakat Berau ini, ya saya juga sebagai anggota DPRD, bisa saja atau ketua DPRD, bisa saja mungkin saya bisa menyisihkan untuk itu. Saya tanya kemarin dengan pimpinan Hutani, itu apa? Itu mundur kembali. Saya tanya bagaimana tanah? Belum selesai. Karena katanya ada Inhutani minta kemarin. Pak, ini kami tangani aja, Pak. Ada namanya siapa katanya orang ngasih itu katanya. Dia ngomong, itu tanah kami itu. Nah, kan enggak boleh ngotot-ngotot. Orang juga Inhutani itu milik negara, BUMN. Hanya bedanya kan pencatatan saja sekarang. Kenapa tidak semua kita ambil tanah Inhutan itu? Karena sebagian ada juga ada aset di dalam. Bukan tanah lepas begitu aja itu. Ada juga penduduk di sana dalamnya. Untuk diketahui penduduk yang di sana pernah kita panggil pagi-pagi petanya itu pagi-pagi. Kita rapat di sekretariat menyatakan bahwa yang di sana menyatakan itu bukan tanah dia. Dia dari kemarin itu kita akan kepahaman ya kita berikanlah bagi pengganti tanam tumbuhnya atau santunan sebagainya. Memang hal seperti ini tidak secepatnya kita lakukan karena saya juga masa tugas masa jabatan yang berakhir. Tapi yang gini kan perlu kita perlu nyambung kebijakan ini. Nah itu akibatnya saya kira di politis dan saya tanya 3 hari yang lewat terus. Tadi pergi ketemu lagi saya temukan ini saya minta ini kepada hutaninya. Apa katanya, Pak? Ada ini bukan punya bapak ini. Nah itu kan arogansi. Nah ini Bupati tahu nggak? Itu makanya saya menghimbau kepada beliau, teman-teman lah yang membantu beliau, betul-betul membantu yang baik lah. Jangan cari muka yang nggak benar. Apalagi persoalan aset seperti ini jangan main-main kita. Kalau juga tidak selesai, tidak akan mungkin kau mengucurkan dana sekarang. Apalagi bantuan provinsi, bantuan pusat itu tidak bisa sempat. Jangan diulang lagi seperti yang terjadi terlalu dipolitisir. Harapan saya yang menangani sih betul-betul diteliti dengan baik. Ini kan anak buah saya itu. Bukan saya tidak tahu satu persatu persoalannya. Jangan sampai terjadi bersih agung batu hikmah. Semua memberikan kenang-kenangan dengan baik. Kenapa Masjid Agung itu diberikan sebagian tanah Pemda? Selebihnya itu tanah ikrar wakaf, ada Cina, ada siapa menyumbang dalam itu. Ada di depan itu dipersoalkan. Padahal saya cek kemarin sampai ke DPR kemarin waktu saya selesai jadi bupati diundang DPRD. Saya dicerita oleh Kiai Janamuddin LC itu. Saya bilang Bapak tidak tahu persoalan ini. Mana saya tidak pernah lihat itu orang itu.
Ya, saya mau ketemu, kalau saya ingin ada argumen, baru 25% yang saya keluarkan pada saat itu. Itu Jasim Hambali tahu itu, anggota DPRD Bulita. Saya sampaikan. Coba akibatnya apa? Akhirnya diminta supaya BPK datang, Pak Suryansa, inspektur dengan BPK ke rumah ini. Gimana itu BPK? Enggak aja, diminta jadi temuan. Serahkan kata saya, dasarkan sampai kan udah selesai. Udah selesai sekarang persoalannya. Mau diambil alih lah, masjid loh Pak. Bagaimana itu pemerintah itu punya kenang-kenangan. Pak Mahjuni itu memindahkan tempat itu antara lain supaya orang nanti sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak ke jalanan. Beliau sudah meninggal, kita berdoa insya Allah diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jasa beliau. Dipersoalkan lagi. Coba. Saya mohon maaf, persoalkan. Saya nggak enak bicara ini sebenarnya. Tapi saya mengingatkan, jangan terulang lagi nih. Saya kasihan sama bupatinya, wakil bupatinya. Jangan terulang seperti itu lagi. Saya kalau bukan masyarakat itu malu loh. Terus saja. Coba dipersoalkan masjid. Ini lagi, nyambung lagi. Ini waktu ketahui. Zaman saya waktu itu diminta oleh pemerintah provinsi, Pak, saya akan dukung membangun SMA unggulan yang permanen lah bagus. Asal ada tanahnya. Akhirnya saya tanya pagi-pagi itu dengan Pak Anwar Saud. Kita ini kerja-kerja. Akhirnya kita undang berokol, Pak Amir. Sudah meninggal juga almarhum itu. Amir Sambodo itu. Ada tanda tangan saya kok. Amir Sambodo menyatakan bersedia melepas. Saya tanda tangan di sebelah. Kurang lebih 5 hektar. Karena kita juga tidak boleh sembarangan minta dan berokol. Berokol tidak punya kewenangan memberikan tanah itu. Karena itu aset negara. Akhirnya kita tempuh. Kita didampingi oleh Badan Pertanahan. Kita tempuh ke SDM. Kalau rekomendasi SDM, kami langsung mandu itu. Habis itu, pusatnya ke Menteri Keuangan. Turunlah 2,5 hektar. Berdirilah itu. Sekarang kan wewenang itu kan sudah kembali kepada provinsi. Kita mau melanjutkan bangunan itu. Sampai sekarang surat sertifikatnya tidak ditangani kita. Justru menurut keterangan saya tidak tahu apa benar atau tidak. Menurut keterangan sertifikat yang kita diperuntukkan untuk sekolah itu serahkan pada orang lain. Kenapa masjid diberi begitu? Ini, yaitu makanya saya katakan sama teman-teman yang di aset, saya curiga teman-teman di aset ini. Yang mana tidak boleh, yang mana boleh. Kalau saya urut itu, masjid kok. Mau dibawa kemana juga itu. Hanya bedanya pencatatan aja. Dan itu tidak terdaftar dalam aset Pemda. Saya pernah tanya kepada yang menangani UTDPR. Ada enggak? Pak Suryan tidak bisa menjawab. Menjawab enggak, memang enggak ada. Pak Abidin lagi waktu itu menjawab tidak ada. Bahkan kecenderungan diam waktu itu. Saya marah-marah juga. Kok saya bilang baru 6 bulan saya tinggalkan Anda ini. Padahal Anda ini pintar-pintar semua kok seperti ini. Ketawa di DPR itu kami itu Sosan. Nah ini terbengkalai. Harapan saya kan kalau mudah-mudahan waktu saya ada ini, saya akan minta DPR pemerintah provinsi melanjutkan SMK itu. Ada gedungnya sudah. Tapi segera saja aset itu diserahkan. Coba, saya sudah dengar itu sudah diserahkan. Saya ahli asli, saya yang tanda tangan kok. Jangan main-main. Saya bisa buka itu juga. Kenapa diberikan kepada yang tiba artinya boleh. Kita tidak boleh memberikan kepada swasta. Swasta boleh memberi kepada kita. Ingat itu. Tidak boleh saya memberi kepada bapak usaha. Tidak boleh. Itu ada beberapa hal yang saya lihat. Tanah dan Hutani. Kenapa saya hubung-hubungkan dengan ini? Supaya jadi perhatian juga. Tadi saya tanya kenapa? Oh itu Pak, malah dia yang jawab. Sudah kami diam aja Pak. Wah itu tanah kami. Itu orang asyik yang ngomong. Tadi ini ketemu. Sama ini peristiwanya ini. Saya susah aja, saya ada khawatir. Jangan-jangan tidak dilapori dengan benar Pak Ibu dengan Pak Gamalis. Sebenarnya baru kali ini saya bicara ini supaya cepat dikelirkan persoalan itu. Termasuk masjid. Kenapa masjid tidak dikatakan masjid boleh rakyat kok? Bukan mau diambil oleh beliau. Beliau sudah meninggal kok. Mau diapakannya juga. Bukan mau untuk tempat bisnis. Itu tidak boleh dipersoalkan BPK. Tapi ada sesuatu yang harusnya peruntukan dilahirkan kepada boleh. Berani dia ngomong, coba saya diundang. Saya tunjukkan dengan mau ada yang ngomong-ngomong. Ini Anda. Nggak ada yang berani itu kalau saya diundang menunjukkan. Saya hafal kok persoalan seperti itu. Pagi-pagi tahu itu.
Nah, mudah-mudahan nanti Pak Gepa harapan saya karena dia sama-sama saya memimpin di Berau kemarin, mudah-mudahan beliau bisa mengingatkan lah di DPR persoalan seperti itu. Itu bayangkan tanah yang sekarang kami kan kemarin mau menganggarkan tidak jadi, menganggarkan jadi. Saya anu juga kok siapa ini orangnya biang keladinya ini? Lokasinya Di perapatan. Kalau bilangnya itu bukan tanahnya dia, karena saya minta kepada menteri, kepada Berauku untuk sekolah. Kalau katanya itu bukan di situ, nah kenapa berani-berani Berauku menetapkan bukan tempat situ? Karena untuk diketahui juga pasti sertifikatnya ada, tidak boleh kita bangun dari sertifikat. Bahkan kita kerja waktu itu 1 bulan. Kepala Badan Pertanahannya siapa ada? Sudah pensiun? Lain. Yang Arab apa? Siapa? Siapa ya? Siapa? India. Ini siapa nama? Pak Gipai tahu itu. Nah itu yang mungkin menyangkut masalah rumah sakit. Kemudian ada pendapat tentang masalah bagaimana dikembangkan di tempat itu. Saya kira cobalah. Kan ada dokter itu ada forumnya. Karena juga tidak bisa kita papai juga itu. Kemudian pelayan medis ada forumnya. Kita ajak tokoh-tokohnya, kita duduk satu meja. Jangan berpolemik ini kalau begini, ini begini. Akhirnya sampai juga habis bupati tidak ada bangun juga satu pun. Ya, saya tusuk aja. Saya kesian juga ini dengan Pak. Ini adik saya loh jadi bupati. Darah daging saya itu. Tapi saya berpikir pasti ada orang-orang tertentu yang selalu saja memberi saran yang salah. Kami pernah sharing juga ada di beberapa dokter itu, dia bercerita, sebenarnya ya kan rumah sakit kita ini bisa kita kembangkan di perumahan dokter itu. Kita bikin belantai aja, lantai 8 ke lantai 10. Ya betul. Dan rumah sakit sekarang pengembangannya seperti Wahab Sarani dulu. Apa beli buat sesuai tahun lalu kan itu luas itu. Wahab Sarani itu. Sekarang tepat-tepat berpikir bagaimana membangun rumah sakit menjulang ke atas daripada ke samping karena itu pelayanan dokter juga susah. Mungkin pertanyaan kalau kita merelokasi dengan kita mengembangkan yang ada menurut satu-satunya jalan sekarang kita harus berpikir kalau sekarang ini jalannya belum selesai. Saya kan juga katanya apa? Saya dengar mau ditender lah saya dengar. Kan jadi coba clearkan tanahnya dulu. Belum clear tanahnya. Yang punya hak tanah ini saya tanya 3 hari yang lewat kok. Yang kedua, kondisi saat ini tidak mungkin. Bukan berarti saya menyepelekan tentang pendekatan pemerintah kabupaten. Kondisi keuangan kita sekarang, kita aja membangun yang 2 itu, yang jelasnya yang jadi PR kita 2 ini, Kanejoso dengan AWS, tambah korupsi sekarang. Itu beban kita. Jadi harus dipikirkan juga matang-matang, kira-kira, dan tidak akan kita bisa membangun rumah sakit kalau yang baru 100 miliar lagi, nggak bisa. Nah, artinya pemerintah sekarang kan sudah mengatakan dari sisi pendanaan dia sudah mengalokasikan multi-years 2 tahun anggaran. Artinya dari sisi budget sudah oke. Nah, kemudian ada opsi lagi dari para dokter. Itu kan yang mengatakan yang ada sekarang aja kita kembangkan bagaimana. Saya kira kalau saya berpendapat ya memang yang ada artinya yang ada sekarang ini kan apa? Saya kira wajar inovasi ke apa kan? Ikuti apa keinginan dokter dan pimpinan rumah sakit di sana lah. Dia yang tahu bagaimana pelayanan. Kita ajak dia bicara tentang masalah bagaimana nanti. Juga Pak, sudah wawancara juga sama Pak Dirut yang baru ini kan, pada Dr. Jusran. Beliau kan daripada melebar, bagus ke atas. Kalau umpamanya tingkat sampai tingkat 8, kami juga para dokter itu tidak capek juga berjalan sampai berapa meter apa segala. Kalau tingkat ini, di sini tingkat 1 untuk ini, tingkat 2 untuk ini. Jadi untuk diketahui aja untuk Wahab Sarani sekarang terpaksa dirubah. Dia bangun sekarang sudah semuanya menjulang ke atas. Bayangkan kalau ada sesuatu pasien yang harus dikejar oleh dokter spesialis, dokter yang dibutuhkan, bukan enak. Pakai sepeda juga punya risiko-risiko juga di situ. Ada juga sepeda sekarang. Nah, sekarang ini yang pengembangan yang dulu yang memang
Dulu ya tepat mungkin. Nah, sekarang tidak terlalu banyak dimanfaatkan juga. Sekarang diupayakan membangun gedung. Nah, itu kan yang kita Pak Tok kan tahu persis yang kita mau bangun itu kan 6 lantai itu. Dan kita sudah ada sistem. Jadi begitu kita tidak banyak masuk ke ruangan, satu pintu masuk itu santung dari pelayanan langsung. Maunya kita mau bayar, mau apa sudah langsung. Tidak lagi kita jalan-jalan tidak ada lagi begitu-begitu. Kita masuk Balikpapan, Wapsarane, HWS segala kene Joso sudah pengembangan seperti itu. Sudah memang begitu, bukan berarti persoalan terbatas tanah, tetapi sistem pelayanan sudah tidak seperti dulu lagi. Itu kenyataan. Ya artinya kalau menunggu yang relokasi baru kan progresnya Yang jelasnya untuk ketahui, saya ini baru saja ketemu Inhutani. Jadi begini, pemerintah daerah dan DPRD hitung-hitung lah. Jangan karena kita boleh saja terlalu ambisius juga jangan, enggak boleh. Ambisi ya. Rakyat akan tahu juga. Memang tuh sang aja kalau akibat karena dari awalnya. Kalau tadi dari awal bagus enggak seperti ini. Akhirnya jangan kita bicara harga diri sekarang. Kan bentuk selesai. Saya mohon maaf lah. Saya minta kepada desa ini yang jadi bupati ini tegar hadapi apa yang memang sudah kita lihat bisa kita lakukan saja. Mungkin itu lebih mudah diterima oleh DPRD daripada yang lain. Kalau kau mau cita membangun setinggi langit dan sebagainya, apalagi kondisi sekarang. Ada pernyataan presiden? Negara sekarang sudah 60 berapa itu? 62 kolip. Semua akan terpengaruh terhadap masalah kita. Orang kita mengandalkan bagi hasil. Kaltim masih lumayan sekarang. Pendapatan Kaltim sudah 60% PAD. 40% bagi hasil. Di kabupaten kota di Kaltim, kalau ada 20% PAD-nya lumayan itu. Tergantung semuanya kepada bagi hasil. Yang tentunya kalau bicara bagi hasil, batu bara dan lain sebagainya, yang memang kita merupakan proses perdagangan internasional, terpengaruh. Ini hati-hati. Jadi kita berpikir sekarang ini kalau kita lanjutkan mampu nggak? Ya, dengan keuangan. Jadi semuanya sebenarnya terpulang kepada pemerintah dengan banyak dialog lah DPRD. Kalau begini mampu. Jangan saling wah begini visi misi dan sebagainya. Boleh saja itu benar. Tidak ada masalah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mampu nggak kita meneruskan sesuatu yang sampai masa jabatan. Bermutias juga. Terus saja dalam kondisi seperti ini. Mengait, bukan kita mau membantu di provinsi dan sebagainya. Kondisinya juga di sana ngos-ngosan juga. Sekarang. Guru dan sebagainya. Lebih baik sekarang ini yang lebih jadi perhatian kita sepertinya apa yang bisa kita lakukan sekarang yang penting juga memang betul-betul memuaskan pelayanan pada masyarakat. Itulah yang kita lakukan. Kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, sudah. Ya. Apalagi artinya itu jangan sampai kita sekarang ini jangan terlalu kondisi masyarakat bersyukur di Kepulauan Berau ini masyarakat kita tenang, damai, masih kita himbau sekarang bagaimana memanfaatkan potensi yang ada sekitarnya. Jangan sampai terjadi kita terjadi sesuatu krisis dan sebagainya. Kalau harapan kepada direktur rumah sakit tadi untuk mengembangkan yang ada aja. Saya kira tidak ada apa-apa juga nanti suatu saat kalau memang ada kesiapan bisa saja dia jadi rumah sakit swasta, jadi rumah sakit Samarinda kan begitu. Kita pernah mengembangkan rumah sakit yang sekarang jadi rumah sakit Islam di atas itu kan dikembangkan tuh. Pada saat itu juga sudah kita mempersiapkan AWS. Banyak itu bangunan-bangunan. Nah, hari begitu selesai kita punya fasilitas, serahkanlah dikelola rumah sakit Islam. Maupun memang saat ini sudah sedikit berpolemik juga. Nah, itu saja. Nah, ini hal tertentu yang akhirnya kemarin Pak Iswan kesan punya niat baik menganggarkan 50 ke 30 miliar. Tidak bisa karena aturan-aturan. Nah, bayangkan itu. Jadi semuanya tidak akan datang itu tidak kita main-main. Semua harus berpijak kepada aturan-aturan gitu. Kuncinya pelayanan. Iya. Sekarang ini kalau kita mau ya yang sesingkat-singkatnya aja lah. Yang bisa kita lakukan sekarang dengan kondisi seperti sudah dengan kemampuan keuangan daerah. Itu yang penting sekarang.